wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk makalah yang berjudul penemuan hukum oleh hakim dalam praktik hukum acara di peradilan agama. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Said Tiansyah dan di pinggir saya ada dan Pak Jasetion sebagai kameramen di belakang. Selanjutnya kita langsung saja tanpa panjang lebar langsung ke inti materi aja. Yang pertama akan dibacakan oleh Pak Justin. Pada dasarnya, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan adil, hukum, tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai orang utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya. Bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti jurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilnya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai orang utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumannya dalam satu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1 juga menjelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kata menggali biasanya diarti sebagai bahwa hukumnya sudah ada dalam aturan perundang-undangan tapi masih sama-sama sulit untuk diterapkan dalam perkara konkret, sehingga untuk menemukan hukum harus berusaha mencari dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktek pengadilan, ada 3 istilah yang sering digunakan oleh hakim, yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum, atau menciptakan hukum, dan penerapan hukum. Di antara 3 istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering dipergunakan oleh hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga undang-undang, dalam hal ini kita contohkan di DPR. Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu saling mencampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas. Oleh karenanya, diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam bukunya, Yadin Hamidi mengatakan bahwa penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris, dan lainnya. Akan tetapi, menurut Sugito, profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim.
karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik yang harus diselesaikan. Penemuan hukum oleh hakim dianggap suatu hal yang mempunyai wibawa, sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena hasil penemuan hukum itu dituangkan dalam bentuk putusan. Selanjutnya ada metode penemuan hukum. Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim merupakan suatu yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim dianggap tahu, sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya. Ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum. Dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan dia mewajibkan mengadilinya. Sebagai penegak hukum, ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini telah diatur pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Jamal. Baik, tindak mengambil suatu perkara yang diajukan kepadanya memiliki jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menggabungkan fakta dan peristiwa yang lengkap dari penggugat dan penggugat tentang bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan. Hakim menyimpan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang pada nilai teksnya. Sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan analisisnya untuk mengembangkan lebih lanjut soal teks undang-undang, di mana tidak terlalu dekat dan berpegang pada nilai teks itu. Tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Lalu ada penemuan hukum dengan metode interpretasi. Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan di Indonesia sebagai yang pertama metode penafsiran substantif. Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menetapkan suatu teks undang-undang dalam kasus ilmu konkret dengan belum memasuki rapat penggunaan pemaparan yang sebelumnya, tapi sudah menetapkan silogisme. Yang kedua, metode penafsiran gramatikal, peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis. Putusan pengadilan juga bisa dalam bahasa yang logis sistematis. Yang ketiga, metode penafsiran sistematis atau logis. Penafsiran peraturan perundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dan selanjutnya ada metode penafsiran historis. Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut dalam peradilan. Penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lain undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Lalu selanjutnya metode penafsiran sosiologis atau teleologis. Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan prinsip pemasyarakatan. Jadi hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan kebutuhan undang-undang. Keberatan adalah sesuatu itu dibuat bukan macam saja. Lalu ada metode penafsiran komparatif, interpretasi seperti komparatif. Adalah metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Lalu ada metode penafsiran restriktif. Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara mengikut ketahuan undang-undang
ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan operasi sempit atau peraturan dengan bertitik tolak pada undang-undang dasar. Lalu ada metode penafsiran yang ekstensif. Interpretasi yang ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal, seperti perkataan jual dalam pasal 1526 KUH Perdata. Ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga peralihan. Lalu yang terakhir ada metode penafsiran futuristis. Interpretasi futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dan berpedoman pada undang-undang yang belum berkekuatan hukum. Dalam suatu rancangan undang-undang yang proses penerangan, tetapi pasti akan digunakan. Dan juga akan dikatakan lawyer saja. Akhirnya proses hukum dengan metode konstruksi pada umumnya praktisi hukum di kalangan Eropa kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode penemuan hukum interpretasi dengan penemuan hukum metode konstruksi. Sebaliknya, para praktisi hukum di kalangan Anglo-Saxon dan kalangan telah dengan tegas penemuan hukum dengan metode interpretasi dengan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Dalam kutipan Ahmad Ali SPMH mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda. Interpretasi hanya menemukan arti kata-katanya dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan, penguraian makna ganda, kekabulan, dan ketidakpastian dalam penerapan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkret yang dihadiri. Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan masalah syarat utama yaitu konstruksi harus mampu meliputi semua pikiran hukum positif yang bersangkutan. 2. Dalam perbuatan konstruksi tidak boleh ada bentangan logis di dalamnya. 3. Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dan peraturan-peraturan itu diharapkan muncul penjelasan. Namun dalam praktik peradilan penekanan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut. A. Argumen penanalogian. Konstruksi ini juga disebut sebagai analog yang dalam hukum Islam dikenal dengan kias. Konstruksi hukum model ini dipergunakan oleh hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, metode argumentum contrario. Metode ini digunakan untuk melarang bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan dibagi peristiwa di luarnya, berlaku kebalikannya. Selanjutnya ada mengkonkretkan hukum. Konstruksi model ini adalah yang menyebutkannya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan ada mengkonkretkan hukum. Dalam tulisan ini dipergunakan istilah mengkonkretkan hukum yang merupakan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan tersebut terlalu umum dan sangat luas ruang lingkupnya. Yang selanjutnya, fiksi hukum. Metode fiksi hukum sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandasan asas in dubio pro reo, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang
dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum membentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengutamakan fakta-fakta baru pada kita sehingga timbul suatu personifikasi baru di hadapan kita. Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga terutama untuk mengisi kekosongan undang-undang. Yang ketiga ada metode hermeneutika hukum. Metode penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas masih relevan dipergunakan oleh hakim hingga saat ini. Akan tetapi pada abad ke-19 dan pertengahan abad 20 sudah ditemukan metode penemuan hukum lain yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara, yaitu metode hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum adalah kenyataan yang bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus atau baru, tetapi sebaliknya. Dia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Kontekstualisasinya, peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teks semata, tetapi juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa yang muncul. Apa akar masalahnya? Adakah intervensi politik atau intervensi lainnya yang melahirkan dikeluarkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari. Dalam praktek peradilan tampaknya metode hermeneutika hukum ini tidak banyak atau jarang sekali dipergunakan sebagai metode penemuan hukum. Hal ini disebabkan karena dominan metode interpretasi dan harmonisasi hukum yang sudah sangat mengakar dalam praktek ini peradilan Indonesia. Mungkin juga para hakim belum begitu familiar dengan metode hermeneutika ini sehingga tidak menggunakannya dalam penemuan hukum. Yang berikutnya ada teknik pengambil putusan. Acara bimbing teknis atau BINTEK tahun 2010 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Manado, Makassar, dan Palembang untuk sebagian hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia telah dilaksanakan pelatihan tentang peningkatan mutu putusan hakim dengan cara meningkatkan keterampilan dalam metode dan teknik pengambilan putusan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. BINTEK Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dilaksanakan sehubungan dengan pengamatan selama ini bahwa putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama masih sangat lemah dalam pertimbangan hukum. Menurut Taufik, SH, kelemahan putusan pengadilan
bahkan sering tidak dianalisis sebagai mestinya. Di samping itu, metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan fakta umum tidak jelas. Status pencantuman pendapat para ahli hukum Islam juga tidak jelas, apakah sebagai sumber hukum atau sebagai sarana untuk menafsir belaka. Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai besar putusan pengadilan agama dipertimbangkannya tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan. Di samping itu, bunyi amar putusan juga belum baku, masih beragam, padahal kasus yang diperiksanya masih ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Putusan tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum moral dan materi. Ya, kan pada masa yang akan datang, setiap putusan hasil pengadilan agama hendaknya harus lebih berbobot dan ilmiah. Sehubungan dengan hal ini, diharapkan kepada para hakim di lingkungan pengadilan agama agar dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan dengan seksama tentang tahapan-tahapan yang harus diambil dan dilalui sebelum putusan dijatuhkan. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang berperkara, masyarakat, dan juga ilmu pengetahuan umum. Dalam mengambil keputusan, hakim yang menangani perkara yang diperiksa dapat memilih 3 jenis pengambilan putusan dan penerapan hukum. Adapun tekniknya sebagai berikut. Pertama ada teknik analik. Metode ini disebut dengan yuridis geometris. Kalau para hakim mempergunakan metode ini, maka ia harus menguasai hukum secara lengkap. Teknik analitik paling cocok digunakan pada perkara-perkara yang berskala besar dan biasanya dalam hukum kebenaran. Metode ini dimulai dengan hal-hal yang bersifat khusus, lalu ditarik kesimpulan kepada hal-hal yang umum, kesimpulan deduktif atau kesimpulan deduktif. Dalam pertimbangan hukum, hakim harus menguasai pokok-pokok masalahnya terlebih dahulu secara real dan akurat. Lalu disusunlah pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pokok masalah tersebut. Misalnya, dalam bidang pewarisan, hakim harus memulai dengan pernyataan siapa pewaris, lalu siapa ahli warisnya, barang-barang yang diwariskan itu apa saja, berapa bagian masing-masing yang diterima, dan bagaimana pelaksanaannya. Tentu saja analisa dari pertanyaan tersebut sekaligus mempertimbangkan alat bukti dan menjawab petitum dari anggota. Jika penjelasan tentang hukum acara belum begitu lengkap, sebaiknya jangan memakai metode ini sebab sangat sulit dalam menganalisa masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada teknik equitable. Teknik ini harus dilihat dari segi komisisnya yang dikembangkan dari prinsip keadilan. Prinsip pokok dulu yang harus dipertimbangkan, lalu alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat. Apabila alat-alat bukti itu telah diuji kebenarannya, maka hakim menetapkan alat-alat bukti itu dalam peristiwa konkret yang kemudian dicari rules-nya atau hukumnya. Yang ketiga ada teknik silogisme. Teknik ini paling banyak dipakai oleh hakim karena sederhana dan dapat diterapkan dalam peristiwa apapun. Teknik ini disebut juga sebagai metode penalaran induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Penggunaan hukum logika yang dinamakan dengan silogisme menjadi dasar utama aliran ini, dan hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisme mayor, yaitu peraturan hukumnya, dan premis minor, yaitu peristiwa sebagai contoh. Sebagai contohnya, siapa sebagai contoh siapa mencuri hukum atau terbukti mencuri maka harus dihukum. Jadi, rasio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan dalam hukum logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio.
Kritik terhadap aliran ini terutama berpendapat bahwa hukum bukan sekedar persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani maupun pertimbangan akal budi manusia yang kadang-kadang bersifat irasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Jamal. Dari segi metodologi, secara sederhana hakim di lingkungan peradilan agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan menjadi pendakian melalui proses tahapan. Berikut yang pertama, perumusan masalah atau sengketa. Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara disimpulkan dari informasi baik dari tergugat maupun dari tergugat, yaitu termuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat terakhir dari publik. Yang selanjutnya kedua, pengumpulan data dalam proses pembuktian. Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk terkait. Dan demikian pula hakim akan mendapatkan data untuk berolah dan menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang salah atau false. Yang selanjutnya kemudian analisa data untuk menemukan fakta. Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Complex Law Dictionary sebagai yang ditulis oleh Hamilton SH tahun 1995. Fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan atau kejadian yang sedang berlangsung atau kejadian yang benar-benar telah hidup atau kejadian yang telah wujud dalam waktu dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah benar-benar ruang. Selanjutnya ada penentuan hukum dan penerapannya. Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya dilakukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, tetapi yang menjadikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkret. Jika peristiwa konkret itu telah ditemukan hukumnya, maka langsung menerapkan hukum tersebut. Jika tidak ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan hukum tersebut. Lalu yang terakhir, ada pengambilan keputusan. Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menerapkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Hasil proses sebagaimana yang telah diuraikan di atas, para hakim yang menyidangkan suatu perkara dan menerapkannya dalam keputusan yang disebut putusan. Lalu kesimpulannya dari masalah hakim yang dibutuhkan oleh saya. Hasil dari presentasi disimpulkan tentang penemuan hukum oleh hakim dalam praktek hukum acara dan peradilan agama. Dari segi metodologi, secara sederhana para hakim di lingkungan peradilan agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan perumusan masalah atau sengketa. Dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun dari tergugat yang termuat di dalam gugatan jawaban tergugat, replik dan duplik. Setelah hakim merumuskan pokok permasalahan, kemudian hakim menentukan siapa yang didugani pembuktiannya untuk pertama kali. Kemudian data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar. Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menentukan dan menerapkan hukumannya. Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Cukup mungkin dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.